Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif Fajrul Ilmi dari Teknik Komputer Angkatan 22. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 2. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di era digital saat ini, ancaman malware menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keamanan dunia maya organisasi. Perangkat lunak software berbahaya dapat menyusup ke sistem, membahayakan data sensitif, mengganggu operasi, dan merusak reputasi organisasi. Sangat penting bagi bisnis, terutama yang berurusan dengan transaksi keuangan, untuk secara proaktif mengatasi dan mengurangi potensi dampak ancaman malware. Untuk tantangan sendiri, ABC Financial Service, lembaga keuangan terkemuka, baru-baru ini mengalami serangkaian insiden terkait malware yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan informasi pelanggan dan stabilitas platform digital mereka. Insiden ini menyoroti perlunya strategi komprehensif untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman malware secara efektif, objektif, untuk mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi ancaman malware yang kuat untuk ABC Financial Service, mengamankan data pelanggan, memastikan kelangsungan bisnis, dan memperkuat kerangka keamanan siber institusi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang apakah itu malware dan jenis-jenisnya. Nah, untuk malware sendiri itu adalah malicious software, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapat akses yang tidak sah ke dalam komputer. Ancaman malware ini tersendiri meliputi beberapa teknik dan vektor serangan yang digunakan untuk menyusup dan mencuri data atau merusak operasi perusahaan. Nah, mengapa malware itu sendiri berbahaya? Nah, bahaya karena dapat mencuri data pribadi dan finansial, mengganggu kinerja sistem, merusak file dan sistem operasi, penggunaan sumber daya komputer tanpa izin, dan penyebaran infeksi ke perangkat lain dalam jaringan. Nah, jenis-jenis malware itu ada banyak. Pertama ini ada virus. Virus itu malware yang menempel pada file host dan menyebar ketika file tersebut dijalankan. Nah, kedua ada worm, malware yang menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan host atau tindakan pengguna. Dan ada Trojan horse, malware yang menyamar sebagai aplikasi sah untuk mencuri data atau merusak sistem. Terus ransomware, ada yaitu malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Dan ada spyware, malware yang mengumpulkan informasi pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Dan ada banyak lagi sih. Nah, untuk teknik penyebaran sendiri itu ada email phishing, drive by download, exploit, social engineering, remove media. Nah, email phishing itu mengirim email yang tampak sah dengan lampiran berbahaya atau tautan ke situs terinfeksi. Nah, ada drive by download, menginfeksi komputer saat pengunjung situs web yang terkompromi, dan exploit, memanfaatkan kerentangan dalam software untuk menginstal malware, dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan, bagaimana landscape ancaman malware yang berkembang berdampak pada keamanan siber lembaga keuangan, dan apa tantangan spesifik yang dihadapi ABC Financial dalam hal ini? Nah, untuk ancaman malware yang terus berkembang memberikan dampak besar pada keamanan siber lembaga keuangan seperti ABC Financial Service. Tantangan yang mereka hadapi termasuk melindungi sistem dari trojan perbankan, ransomware yang bisa melumpuhkan sistem pembayaran, serta phishing yang menyasar karyawan dan nasabah untuk mencuri informasi login. Selain itu, serangan yang memanfaatkan kerentangan sistem biru exploit dan teknologi berbasis AI semakin sulit dideteksi. Untuk mengatasi risiko ini, ABC perlu mengambil langkah proaktif sebelum menggunakan autentikasi dua langkah, memperbarui sistem secara berkala, dan memastikan karyawan mendapatkan pelatihan keamanan secara rutin. Kedua, ini ada apa potensi konsekuensi dari serangan malware yang berhasil di ABC Financial Service, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi. Untuk serangan malware yang berhasil itu dapat berdampak serius dari sisi finansial maupun kerusakan reputasi. Untuk sisi finansial itu tersendiri
itu perusahaan bisa mengalami kehilangan dana akibat penipuan, pencurian data rekening, atau pelanggaran sistem keuangan. Nah, untuk reputasi perusahaan itu dapat membuat nasabah kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya bisa mengurangi jumlah pelanggan dan mempengaruhi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, untuk nomor 3 ini, dengan cara apa ABC Financial dapat meningkatkan tingkat keamanan siber saat ini untuk mendeteksi dan memindikasi ancaman malware di berbagai titik masuk seperti endpoint, jaringan, dan aplikasi. Nah, ABC Financial Service bisa menekan keamanan siber mereka dengan menggunakan endpoint detection and response untuk memantau dan merespon aktivitas mencurigakan di perangkat pengguna secara langsung. Selain itu, memperbarui antivirus dan menggunakan antivirus data akan melindungi perangkat dari ancaman malware. Untuk keamanan jaringan, mereka bisa memasang IDS (Intrusion Detection System) yang berguna untuk mendeteksi aktivitas aneh di dalam jaringan. Nah, untuk IPS (Intrusion Prevention System), untuk itu berguna menghentikan serangan sebelum terjadi. Di aplikasi web, menerapkan web application firewall akan melindungi dari serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting. Dan terakhir, juga dapat melakukan pembaruan rutin secara berkala. Bagaimana institusi dapat secara efektif menyeimbangkan keamanan dan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan deteksi dan pencegahan malware, terutama bagi nasabah yang mengakses layanan penerbangan online. Nah, untuk sendiri, mungkin penerbangan online banyak terjadi phishing ya. Nah, phishing tersendiri itu adalah serangan yang memanfaatkan ketidaktahuan karyawan dan nasabah untuk mencuri informasi penting seperti login akun. Serangan ini seringkali dikomunikasikan dengan malware untuk mengakses sistem keuangan secara ilegal. Tantangan bagi ABC Finansial adalah memastikan karyawan dan nasabah paham dan sadar akan bahaya phishing. Selain itu, ABC perlu mengambil langkah pencegahan seperti menggunakan authentication 2 langkah, 2 faktor, dan memasang sistem yang bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam transaksi untuk mencegah serangan phishing. Nah, peran apa yang dimainkan oleh pelatihan kesadaran karyawan dalam mencegah serangan malware, dan bagaimana ABC Financial Service dapat memastikan bahwa staf tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru dan praktik terbaik. Nah, untuk itu sendiri, mungkin karyawan itu pertahanan paling pertama dalam mencegah malware. Jadi pelatihan mereka itu sangat penting. ABC Financial Service bisa mengadakan pelatihan rutin dan mengajarkan cara mengenali email phishing, menggunakan password yang kuat dan unik, serta melaporkan kejadian mencurigakan dengan cepat. Program pelatihan ini perlu selalu diperbarui dengan informasi terbaru tentang malware terbaru, ancaman terbaru, dan sebaiknya diikuti dengan uji coba berkala agar karyawan tetap waspada dan menghadapi risiko baru. Nah, estimasi apa kerugian yang dapat di atas kejadian tersebut? Bagaimana kalian yang mendapat informasi estimasi ini? Nah, untuk mengestimasi kerugian finansial dari serangan malware, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, menghitung biaya pemulihan termasuk penghapusan malware, pemulihan data, dan perbaikan sistem yang terkena dampak. Kedua, memperkirakan kerugian dan downtime, yaitu waktu di mana sistem tidak beroperasi dan menyebabkan hilangnya transaksi. Selanjutnya, pertimbangan dampak terhadap reputasi seperti penurunan jumlah pelanggan dan nilai saham perusahaan. Dan terakhir, menghitung denda regulasi yang mungkin dikarenakan karena pelanggar hukum atau standar keamanan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.